Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaannya atas hidup kita. Dan sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama keluarga terkasih. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, bersama-sama kita naikkan pujian, Setiamu tiada bertara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih setia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Nats pembimbing kita pada ibadah minggu ini diambil dari Mazmur 100 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita menyambut Nats pembimbing kita dengan menyanyikan lagu Ada Pujian di Hatiku.
Jemaat sekalian, mari kita membacakan Mazmur 121 ayat yang ke-1 sampai ke-8 secara responsoria. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunannya atas segala perbuatan, perkataan, pemikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memurnikan hati dan hidup kita. Mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian penyesalan lebih dekat kepada Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang sungguh besar kuasa dan kasih-Nya bagi kita, yang tidak pernah berubah baik kemarin, hari ini, besok, dan selamanya. Marilah kita naikkan pujian syukur, Yesus tak berubah.
Seperti bejana yang siap dibentuk, demikian hidup kita dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyempurnakan hidup kita menjadi seperti Dia. Mari jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, "Ku mau seperti-Mu, Yesus." Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bertuklas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa kembali melalui ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Hati kami limpah dengan ucapan syukur dan terima kasih. Oleh karena kasih-Mu, kesetiaan-Mu, tiada pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan bila ada waktu bagi kami untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan hati kami, pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami boleh sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Engkau. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami, agar kami tidak hanya sekedar mendengarkan firman, tetapi kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu, berkati juga umat-Mu pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-18. Namun saya akan membacakan hanya ayat 7 sampai ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah memujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi,
demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti yang api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah setia melayani meskipun mengalami kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatkah kita dengan lagu "Tiada lebih indah ku melayani Yesus, meskipun sukar dan berat jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah." Lagu ini menggambarkan tentang seorang pelayan Tuhan yang menghadapi pergumulan yang berat di dalam kehidupannya. Namun ia sadar bahwa sebagai seorang pelayan Tuhan, ia tidak mau larut di dalam pergumulan. Tetapi di dalam pergumulan berat yang dia hadapi, ia mengambil suatu komitmen bahwa ia akan tetap setia untuk melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lagu ini pun menggambarkan tentang kehidupan seorang nabi Tuhan yang bernama Yeremia. Di usia yang masih sangat muda, yaitu 21 tahun, Tuhan memanggil dia untuk mengemban suatu tugas yang tidak mudah. Karena tugas itu adalah menyampaikan berita atau pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Bagaimanakah keadaan bangsa Yehuda pada waktu itu? Firman Tuhan katakan bahwa pada waktu itu bangsa Yehuda hidup di dalam dosa. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan melalui nabi-nabinya, bahkan melalui Yesaya, nabi yang melayani sebelum Yeremia, Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, Tuhan telah menghimbau mereka supaya mereka bertobat, agar mereka tidak mengalami penghukuman Allah. Tetapi sekalipun demikian, mereka tidak bertobat, mereka tetap hidup di dalam dosa. Sehingga melalui Yeremia, Tuhan kembali bernubuat. Tuhan kembali menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Yehuda yang dikasihinya agar mereka bertobat sehingga mereka terhindar dari penghukuman. Tetapi sebagaimana sebelumnya, mereka pun tetap tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Yeremia. Mereka tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beratnya pergumulan sebagai seorang nabi Allah di tengah bangsa yang hidup di dalam ketidaksetiaan, yang terus-menerus hidup di dalam dosa, membuat Yeremia mengalami tekanan, penderitaan yang begitu berat. Oleh karena itu, ketika kita memperhatikan di dalam Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-7,
Yeremia katakan bahwa Tuhan, menjadi seorang nabi bukanlah pilihanku. Menjadi seorang nabi adalah kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan bagiku. Dan aku sendiri telah berusaha, aku sendiri telah berlelah-lelah, tetapi aku tidak dapat menahannya. Begitu kuatnya panggilan Tuhan itu, sehingga Yeremia tak kuasa untuk menolaknya. Namun sebagai manusia biasa, Yeremia katakan bahwa Tuhan, Engkau yang memanggilku. Namun sekarang lihat apakah yang terjadi. Bukankah sekarang aku dicemooh? Firman Tuhan yang Engkau sampaikan yang belum tergenapi akhirnya membuat saya menjadi bahan tertawaan, membuat saya menjadi bahan olok-olok. Bahkan orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang dekat dengan saya, yang harusnya mendukung saya, yaitu sahabat-sahabat saya, mereka pun balik menentang saya. Mereka mengutuk saya. Sebagai manusia saya gak sanggup, Tuhan. Itulah tekanan penderitaan yang dialami oleh Yeremia. Sekalipun tekanan berat dialami oleh Yeremia di dalam kehidupan pelayanannya, namun ia tetap setia melayani Tuhan. Ketidaksetiaan bangsa Yehuda itu pun tidak meniadakan kesetiaan Allah untuk memberitakan firman Tuhan kepada umat yang dikasihinya. Dan Yeremia sebagai seorang nabi Allah yang dipanggil Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Yehuda, ia pun senantiasa taat untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang nabi Allah, dikatakan bahwa Yeremia bertugas menerima firman dari Tuhan dan kemudian menyampaikan firman itu kepada umat Allah. Ini adalah suatu tugas yang tidak mudah, suatu tugas yang sangat penting yang harus dilakukan di dalam ketaatan dan kesetiaan. Sebagai seorang nabi Allah, Yeremia dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keberanian menyampaikan isi hati Allah. Ketaatan dan pengabdian Yeremia kepada Allah mendorong Yeremia untuk terus menyatakan kebenaran, sekalipun berulang kali. Oleh karena keberaniannya menyatakan kebenaran, ia harus mengalami penderitaan, tekanan, siksaan dari umat yang dikasihinya. Tetapi hal itu tidak membuat Yeremia mundur di dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Yeremia 19 ayat 14 firman Tuhan berkata, ketika Yeremia pulang dari Tofet di mana Tuhan telah mengutus Yeremia untuk bernubuat, maka ia pun langsung pergi ke bait Allah, dan di pelataran rumah Tuhan ia kembali menyampaikan pesan Tuhan kepada segenap orang banyak. Oleh karena itu dalam Yeremia 19 ayat 15 dengan tegas Yeremia katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Oleh karena bangsa ini adalah bangsa yang auban, mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yeremia. Maka Tuhan katakan bahwa saya akan mendatangkan hukuman bagi mereka. Berita penghukuman yang disampaikan Yeremia bukan disambut dengan penyesalan dan pertobatan. Akan tetapi Yeremia 20 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, seorang imam bernama Pasihur bin Imer, seorang yang menjabat sebagai kepala di rumah Tuhan, dia malah memukul Yeremia. Bahkan bukan hanya itu saja, tetapi dikatakan bahwa dia memasung Yeremia di pintu gerbang kota. Ketika mendengar hal ini, mungkin kita bertanya, loh, bukankah seorang imam seharusnya mendengarkan pesan Tuhan melalui hambanya serta bertindak untuk melakukan pesan Tuhan tersebut? Tetapi mengapa yang terjadi adalah imam malah menentang kebenaran?
Bahkan kalau kita membaca lebih lagi, oleh karena mereka tidak suka dengan Yeremia, oleh karena mereka benci atas setiap nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia, maka mereka pun memenjarakan Yeremia. Mereka berpikir bahwa dengan memenjarakan Yeremia, maka Yeremia akan berhenti untuk bernubuat, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka. Namun penderitaan, penjara, pukulan, hinaan, celaan yang dialami oleh Yeremia tidak membungkam mulut Yeremia untuk tetap bernubuat. Namun seakan tidak ingin menyerah, maka mereka pun mencari nabi-nabi palsu untuk menggantikan Yeremia bernubuat. Sebab yang mereka inginkan adalah mereka mendengar nubuat yang enak didengar di telinga, bukan berita penghukuman seperti yang disampaikan oleh Yeremia. Sungguh ironis. Namun inilah kondisi kerohanian bangsa Yehuda pada masa itu. Hal ini digambarkan dengan jelas dalam Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-31, di mana para nabi yang seharusnya menyampaikan pesan Tuhan, yang seharusnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka malah bernubuat palsu. Para imam yang harusnya mengajar dengan benar, mereka mengajar dengan sewenang-wenang. Namun umat Tuhan malah menyukai hal yang demikian. Dosa telah membuat mereka untuk menyukai hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kebebalan hati bangsa Yehuda sungguh membuat hati Yeremia yang penuh kasih kepada bangsa Yehuda hancur dan membuat hatinya sedih meratapi bangsa yang dikasihinya. Itulah sebabnya Yeremia dikenal sebagai sebagai nabi yang meratap atau nabi yang hancur hati. Namun sekali lagi bahwa Yeremia meratap, Yeremia hancur hati bukan oleh karena masalah dirinya, tetapi oleh karena keberdosaan bangsa Yehuda. Oleh karena bangsa Yehuda yang terus-menerus hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Yeremia sebagai seorang nabi sungguh penuh kesedihan, sungguh penuh penderitaan yang begitu berat, yang tidak mudah untuk dihadapi sebagai seorang manusia biasa. Yeremia dibenci, Yeremia tidak dianggap, Yeremia diejek, Yeremia diremehkan, Yeremia dipukul, dipenjarakan, dia disalah mengerti, dia ditelantarkan, dia dipandang rendah, dia dicerca, dia diancam, dia pun dimasukkan ke dalam perigi yang berisi lumpur. Kemudian dia pun dikutuk oleh orang-orang yang ia kasihi. Sungguh pergumulan yang begitu berat. Beratnya kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh Yeremia dalam pelayanannya terkadang membuat Yeremia merasa bahwa apa yang dia lakukan, pelayanan yang dia lakukan seolah sia-sia. Dan terkadang ia pun merasa ingin hampir menyerah. Dan tekanan yang begitu berat terkadang membuat suasana hatinya pun tidak menentu. Antara keyakinan imannya yang kuat akan penyertaan Allah dan berada dalam keadaan amat sengsara, sehingga Yeremia merasa bahwa lebih baik ia tidak dilahirkan ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada perasaan gagal, perasaan frustasi, ketika ada pertanyaan mengapa saya harus dilahirkan ke dalam dunia, maka itu adalah reaksi dari kehidupan yang begitu berat, mengalami pergumulan hidup. Sehingga sebagai manusia, Yeremia bertanya kepada Tuhan. Yeremia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Namun hal yang luar biasa adalah Yeremia katakan bahwa ketika ia ingin berhenti untuk melayani Tuhan, ketika ia tidak mau mengingat lagi Tuhan, ada kobaran api Tuhan yang membakar hatinya, sehingga ia tetap setia melayani Tuhan meskipun mengalami banyak kesulitan yang berat di dalam hidupnya. Kobaran api Tuhan itulah yang memampukan Yeremia untuk tidak larut di dalam tekanan, di dalam penderitaan, tetapi bangkit
dan ia menghadapi kesulitan yang ada di depannya. Oleh karena itu, kita melihat di dalam ayat yang ke-10, 11 sampai 13 bagaimana sikap Yeremia di dalam menghadapi kesulitan berat di dalam kehidupannya. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Yeremia di dalam Yeremia 20 ayat 11 itu, Yeremia yakin bahwa Allah hadir dan menyertai di dalam kesulitan berat yang dihadapinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam tekanan, tantangan dan penderitaan yang dialami oleh Yeremia, Yeremia tahu bahwa ada anugerah Tuhan bagi Yeremia. Sehingga Yeremia menyadari bahwa sekalipun ia berada dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli akan apa yang ia alami serta menolong dan menyelamatkannya. Keyakinan Yeremia akan Tuhan sebagai penolong yang setia, yang menyertainya melalui masa sulit itu, membuat Yeremia kuat untuk menghadapi setiap tekanan penderitaan yang berat di dalam kehidupannya. Yeremia mengingat kembali akan janji Tuhan. Bagaimana Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Yeremia dan akan melepaskan Yeremia. Sebagaimana peneguhan janji Tuhan yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-19. Yeremia yakin bahwa Allah hadir dan menyertainya. Hal yang kedua yang dilakukan Yeremia di dalam menghadapi kesulitan adalah Yeremia berserah total kepada Tuhan. Yeremia 20 ayat 12b, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Yeremia tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong Yeremia. Oleh karena itu dia menyerahkan seluruh permasalahannya ke dalam tangan Tuhan. Yeremia sungguh-sungguh berserah total kepada Tuhan. Karena Yeremia tahu bahwa hanya Tuhanlah penolong yang sejati yang akan menolong Yeremia melewati masa-masa sulit di dalam kehidupannya. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Yeremia ketika menghadapi kesulitan di dalam kehidupan pelayanannya adalah dikatakan di dalam Yeremia 20 ayat 13a bahwa Yeremia memuji dan mengagungkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran Yeremia akan kehadiran Tuhan, akan janji penyertaan Tuhan, akan kasih dan kepedulian Tuhan, akan pertolongan Tuhan, membuat Yeremia memuji dan memuliakan Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimanakah dengan kita? Bagaimanakah sikap kita ketika kita menghadapi kesulitan demi kesulitan yang berat di dalam kehidupan kita, mengiring Tuhan dan melayani Tuhan? Adakah kita seperti Yeremia? Saat menghadapi pergumulan kita yakin bahwa Allah hadir dan menyertai kita di dalam setiap pergumulan kita. Adakah kita seperti Yeremia ketika di dalam kesulitan yang berat kita berserah total kepada Tuhan dan yakin bahwa Dia penolong yang sejati di dalam kehidupan kita? Dan adakah kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan ketika tekanan berat, ketika penderitaan yang berat menimpa kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita belajar bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di dalam menghadapi kesulitan demi kesulitan. Sebagai orang percaya kita tidak mungkin akan hidup bebas dari penderitaan. Oleh karena itu marilah kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Ketika kita memiliki sikap yang benar seperti Yeremia di dalam menghadapi pergumulan berat yang dihadapi, maka itu akan membuat kita semakin hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kita memiliki sikap yang benar dalam menghadapi setiap kesulitan berat di dalam kehidupan kita, akan membuat kita semakin hidup mengandalkan Tuhan, mengalami kasih dan kuasa Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita memiliki sikap yang benar seperti Yeremia dalam menghadapi pergumulan,
Kita pun tidak akan mudah menyerah dengan setiap tantangan, penderitaan berat yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan pantang menyerah karena kita mengerti bahwa di masa sulit sekalipun ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Kita juga akan mengerti bahwa melalui masa sulit Tuhan ingin membentuk kita menjadi bejana yang indah yang siap dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu ketika di dalam pergumulan hidup, biarlah seperti bejana tanah liat kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Yeremia menunjukkan bahwa ujian bagi setiap orang yang mau ikut Tuhan dan melayani Tuhan bukanlah terletak pada bagaimana kesediaan kita untuk ikut Tuhan dan melayani Tuhan, melainkan bagaimana kita menyelesaikan panggilan untuk melayani Tuhan dan mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kita. Setia yang dimaksud adalah tetap ikut Tuhan, tetap melayani Tuhan bagaimanapun beratnya penderitaan yang kita hadapi. Sebagaimana lagu di awal tadi bahwa kita gak akan mundur sebelum akhir hidup kita, tetapi kita akan tetap setia melayani Tuhan apapun pergumulan berat yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam melayani Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar. Mari kita melihat bahwa tidak ada satu orang manusia pun yang dapat luput dari penderitaan hidup. Namun ketika di dalam penderitaan, tekanan, kekecewaan, mungkin seperti yang dialami oleh Yeremia, sehingga membuat kita putus asa, sehingga membuat kita berkata, "Tuhan, saya gak sanggup, saya ingin berhenti melayani Engkau, saya ingin berhenti beribadah kepada Engkau." Atau bahkan ada yang katakan, "Tuhan, saya gak sanggup, saya ingin mengakhiri hidup ini sampai saat ini." Maka mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini, dari kehidupan Yeremia. Sekalipun begitu banyak penderitaan, tekanan berat yang ia hadapi, namun ia tetap setia mengikut Tuhan. Yeremia tetap setia melayani Tuhan sampai akhir kehidupannya. Walaupun sebagai seorang manusia biasa seperti kita, ada kalanya Yeremia berkeluh kesah kepada Tuhan. Namun pengabdian dan kesetiaan Yeremia kepada Tuhan melebihi setiap penderitaan yang dialami Yeremia di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, kita juga belajar bahwa Tuhan punya rencana dan tujuan khusus bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bahkan sebelum kita dilahirkan. Ia mengenal kita dan menghususkan kita untuk suatu tujuannya yang mulia. Oleh karena itu saat ia memanggil kita untuk mengikutnya dan melayaninya, itu adalah suatu anugerah yang mulia, suatu panggilan yang mulia. Dan ingatlah bahwa sebagaimana Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Yeremia, maka Tuhan pun berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita. Bila Tuhan yang menyertai, maka jangan takut menghadapi setiap penderitaan berat apapun di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Ia Tuhan yang memanggil kita setia. Ia tidak pernah ingkar janji.
Ketika dalam penderitaan, ingatlah juga bahwa ada anugerah Tuhan di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Oleh karena itu, apapun penderitaan berat yang kita hadapi saat ini, marilah tetap taat dan setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Sebab ada mahkota yang tersedia bagi setiap orang yang taat dan setia sampai akhir hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami Tuhan, untuk kami boleh tetap taat dan setia mengiring Engkau. Sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan Engkau senantiasa mengingatkan kami bahwa ada Tuhan yang hadir menyertai dalam setiap pergumulan kami. Dan tolonglah kami Tuhan supaya kami juga belajar untuk berserah total dalam setiap pergumulan kami. Dan senantiasa memuji mengagungkan Engkau sekalipun di dalam pergumulan yang kami hadapi. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dalam pergumulan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menguatkan, Engkau yang mengokohkan iman mereka, agar mereka boleh percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai, yang menopang dan memberikan kekuatan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan iman mereka tetap teguh, tetap kuat di dalam Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha jemaat-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan sumber berkat itu yang akan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati juga Tuhan setiap kepala rumah tangga, setiap istri, setiap anak-anak. Supaya di tengah wabah ini Tuhan membawa kami untuk semakin hidup dekat dengan Engkau, membangun mesbah-mesbah keluarga di tengah keluarga kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk pemilihan majelis periode 2021-2024. Biarlah Tuhan Engkau yang turut campur tangan, Tuhan Engkau menolong setiap jemaat-Mu Tuhan, dan setiap orang-orang yang terpilih biarlah sungguh-sungguh adalah daripada Tuhan, dan Tuhan yang memberikan hikmat untuk memimpin gereja-Mu ya Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk persiapan memasuki new normal. Biarlah Tuhan yang tolong supaya kami dengan taat, dengan disiplin mengikuti setiap protokol yang ada. Berkati juga bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, di dalam menyelesaikan berbagai problem yang terjadi atas bangsa kami. Kiranya Tuhan yang menolong ya Bapa. Berikan hikmat kepada pemerintahan kami, sehingga dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, setiap problem yang ada dapat diselesaikan ya Bapa. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita menaikkan pujian, sukacita penuai. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih karunia dan pemeliharaanmu atas hidup kami. Saat ini kami memberikan persembahan kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami, agar dapat digunakan untuk pelayanan dan menjadi berkat untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bukan awal yang menentukan, tetapi akhir. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk tetap setia menanti janjinya, untuk melayaninya sampai akhir hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian pengutusan, Ku Tetap Setia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin.